Nadiza. Forum kali ini datang dari seorang teman yang ingin berbagi ceritanya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Agar aku tetap semangat berbagi cerita horor denganmu. Yuk, tanpa basa-basi, resapi dan dengarkan cerita ini. Malam itu, aku pulang kerja memakai bis bersama temanku. Dan aku turun di jalan X. Setelah lama berjalan, aku dan temanku mulai memasuki gang dekat kosnya. Temanku menawarkanku untuk singgah di rumahnya. Namun, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Temanku memaksa untuk aku menginap di rumahnya karena waktu sudah malam. Aku memaksa untuk pulang saja karena aku lupa mengunci kamar kosku. Perjalananku masih jauh untuk sampai ke kosanku. Sambil berjalan pulang, aku order ojol. Namun HP-ku mati, kehabisan baterai. Semakin lama aku berjalan. Waktu di jam tanganku menunjukkan jam 9 malam. Aku cepat-cepat mempercepat jalanku. Dan tibalah aku di gang menuju kosanku. Di depan kosan, aku bertemu wanita seumuranku. Dan aku bertanya, "Kok tidak masuk? Sudah malam ini." Dia hanya mengangguk. Aku langsung menuju kamarku di lantai 2. Aku masuk dan mengunci pintu agar aman. Kulihat jam dinding. Ternyata sudah menunjukkan jam 10 malam. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Aku pergi ke dapur untuk memasak air panas. Ku dengar hujan semakin malam semakin deras. Dan aku pergi mandi. Saat mandi, aku mendengar ada yang mengetuk pintu dan terdengar pintu kosku terbuka. Aku bergumam dalam hati, perasaan pintu sudah aku kunci. Aku cek agar lebih aman, takutnya ada seseorang yang masuk. Terlihat pintu terkunci rapat. Terus tadi suara apa? Aku iseng melihat keluar jendela. Wanita tadi masih ada di sana dengan keadaan badan dan rambutnya yang basah kuyup. Aku berteriak agar dia cepat masuk ke kamar. Namun dia tetap diam saja dan aku melanjutkan mandiku. Selesai mandi, aku melihat keluar jendela. Wanita itu sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk ke kamarnya. Aku berganti pakaian dan duduk di depan meja rias. Saat aku bercermin, ternyata wanita itu ada di belakangku. Aku berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Dan aku pun jatuh pingsan. Aku terbangun dan aku tergeletak di lantai. Kulihat jam, ternyata sudah pukul 2. Aku lihat kanan, kiri, ternyata dia ada di kasurku. Dia menangis dan tiba-tiba dia menengok ke arahku dan dia terbang menyergapku. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Namun aku terbangun di atas kasur dengan keadaan rambut yang masih basah. Setelah kejadian itu, aku bertekad untuk pindah kos yang lebih dekat dengan tempat kerjaanku. Di tempat kosku yang baru, aku tidak pernah mengalami hal yang menakutkan seperti itu lagi. Nah, itu cerita dari salah satu temanku. Bagaimana menurutmu? Cukup menakutkan, bukan? Menurutku, kisah kali ini cukup creepy ya, teman-teman. Untuk teman-temanku, aku menyarankan kepada kalian untuk terus beribadah dan terus berdoa agar dijauhkan dari hal-hal buruk seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan dan
meresapi cerita kali ini. Terima kasih juga telah menunggu. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.